Ini permohonannya berbasis TSM. Benar yang mulia. Jadi bukan persoalan angka, basisnya TSM dengan yang diuraikan tadi, dan ujungnya minta mendiskualifikasi pasangan calon nomor berapa? Nomor urut 2. Nomor urut 2, dan lalu menetapkan pasangan calon nomor 1 sebagai paslon terpilih. Itu ya kira-kira intinya ya? Benar yang mulia. Cukup ya? Cukup yang mulia. Ada yang mau ditambahkan yang mulia Pak Ridwan? Baik, terima kasih. Kabupaten Tapanuli Utara. Poin-poinnya saja ya. Baik yang mulia, terima kasih yang mulia. Kita akan bacakan langsung poin-poin dari perbaikan permohonan yang sudah kita daftarkan 10 Desember 2024. Kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Medan Merdeka Barat nomor 6, Jakarta Pusat Indonesia, dengan hormat bersama ini kami, nama Satika Simomora, 2 nama Sarlandi Huta Barat, sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024, nomor urut 1, berdasarkan surat kuasa khusus telah dalam hal ini memberikan kuasa kepada, dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Kesemuanya adalah advokat kuasa hukum pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat BBR Pusat PD Perjuangan, dianggap dibacakan sesudahnya yang mulia. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara berkedudukan di Huta Toruan, dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Dalam hal ini mengajukan permohonan dianggap dibacakan yang mulia terhadap penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 17.00 WIB. Bagian pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami mohon dianggap dibacakan yang mulia. Ya, Mahkamah berwenang. Tenggat waktunya masih memenuhi ya? Masih yang mulia. Oke, kedudukan hukum? Kedudukan hukum pemohon yang mulia dianggap dibacakan. Ya, ini dianggap memiliki kedudukan ya, kedudukan hukum ya? Benar yang mulia. Oke. Terus pokok permohonan silakan. Pokok permohonan bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut. Nomor urut 1 dengan perolehan suara sebanyak 58.643. Nomor urut 2 dengan perolehan suara sebanyak 105.505 suara. Ya, silakan lanjutkan. Kemudian yang mulia, untuk poin 2 dianggap dibacakan. Ya. Poin 3, adapun pelanggaran-pelanggaran pemilihan bersifat terstruktur, sistematis dan masif adalah sebagaimana pemohon uraikan di bawah ini. A. Terstruktur. Pertama, keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan PJ Bupati Tapanuli Utara, Dr. Dim Posma Sihombing SOS MAP. A. Bahwa PJ Bupati sebelumnya adalah Kepala Dinas Perizinan yang diangkat tahun 2015 dan dinonjobkan tahun 2016 karena pelanggaran kode etik ASN, di mana paslon 01 atas nama Satika Simomora SE pada tahun 2014-2019 merupakan istri dari Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan periode 2014-2019 dan 2019-2024. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024, PJ Bupati Tapanuli Utara Dr. Dim Posma Sihombing melakukan kegiatan senam massal bersama yang dihadiri oleh Kapolres Tapanuli Utara Ernest Tinjak dan Dandim 0210 Garing TU Letkol Infantri Saiful Rizal Shub In dan Jonius Taripar Parsauran Huta Barat atau JTP yang merupakan bakal calon Bupati Tapanuli Utara di Taman Kota Tarutung yang dihadiri masyarakat Tapanuli Utara. Itu 16 Juni belum ada calon ya? Benar yang mulia. Oke. C. Pada tanggal 16 Juni sampai Agustus 2024, PJ Bupati Tapanuli Utara Dr. Dim Posma Sihombing menyelenggarakan Piala PJ Bupati Tapanuli Utara tahun 2024 turnamen sepak bola antar SMA SLTA sederajat se-Kabupaten Tapanuli Utara. Piala PJ Bupati Tapanuli Utara tahun 2024 yang kemudian dihadiri juga oleh calon Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsauran Huta Barat. Itu kapan dihadiri? 16 Juni yang mulia. 16 Juni ya? Di antara itu, ya benar yang mulia. Oke, tapi masih belum calon ya? Belum yang mulia. Oke, lanjut. Pada tanggal 5 Juni 2024, PJ Bupati Tapanuli Utara Dim Posma melaksanakan kegiatan jalan santai yang dihadiri oleh bakal calon Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsauran dan Kapolres Tapanuli Utara Ernest Sitinjak. Oke. Ini masih bulan Juni. Terus apa lagi? Langsung kita ke F yang mulia. F. Bahwa terlaksananya kegiatan senam massal dan jalan santai sebagaimana diuraikan di atas adalah atas dasar adanya permintaan dari fraksi Nusantara DPRD Provinsi Sumatera Utara yang saat itu diketuai oleh Jonius Taripar Parsauran Huta Barat
yang saat itu sudah mencitrakan dirinya sebagai bakal calon Bupati Tapanuli Utara pada Pilkada serentak tahun 2024. Oke, terus Kemudian, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 di Gedung Kesenian Sopo Partokoan, Tarutung, PJ Bupati Tapanuli Utara Dr. Dimpos Masiombing dengan Kapolres Tapanuli Utara dan Kajari Tapanuli Utara mengundang seluruh kepala desa dalam acara pembinaan hukum dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024. oke, jadi ini ada masalah apa dengan ini? Di Kampanye sini- enggak? Kampanye enggak di situ? Pilih ini enggak? Di sini kita berusaha membuktikan keterkaitan antara Bukan, apa yang dilakukan di situ? dengan kepala desa, bagaimana mereka berusaha memperkuat jalinan yang boleh disusun, yang mulia. Oke, ada buktinya ya? Baik, yang Nanti mulia. kita cek. Ada Terus? yang mulianya. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, PJ Bupati Dr. Dimpos Masiombing melarang dan mengusir Satpol PP yang sedang melaksanakan tugasnya di TPS 2 Desa Simorangkir Julu, Kecamatan Siatas Barita. Padahal sesuai dengan surat edaran nomor Menteri Dalam Negeri nomor 300 dan seterusnya tentang peningkatan kesiapsiagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dan seterusnya, pada intinya telah memerintahkan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di sekitar wilayah TPS pada saat pemungutan suara dan perhitungan hasil pemungutan suara. Kemudian lanjut yang mulia, Ini Satpam diusir. Satpol PP yang mulia. Satpol PP. Oke, itu poin kedua, lanjut. Nggak usah dibacakan semuanya. Ini kalau dibacakan semuanya bisa panjang ceritanya ini. Baik, poin kedua yang mulia, Ya. keterlibatan, keberpihakan dan ketidaknetralan PJ Sekda Kabupaten Tapanuli Utara Insinyur David Sipahutar MSI, bahwa PJ Sekda Kabupaten Tapanuli Utara Insinyur David Sipahutar MSI mengarahkan kepada ASN dan pejabat Tapanuli Utara bidang sosialisasi dan monitoring serta bidang analisa, evaluasi dan pelaporan agar tidak melakukan monitoring di TPS-TPS pada saat hari pemungutan suara. Itu kapan diperintahkan, Mbak? Ada buktinya nanti mulia, kita Ya. lanjutkan yang mulia. Ini kita kasih tanda tanya ya. Ya, yang mulia. Lanjut. Saya lanjut langsung ke nomor 3 yang mulia. Ya. Keterlibatan, keberpihakan, dan ketidaknetralan Kapolres Tapanuli Utara AKBP Erni Sitinjak SH SIK. Oke, poinnya saja ya. Kita sudah bisa catat itu. Yang sistematisnya halaman 12. Baik, yang mulia, langsung sistematis. Ya. Hal mana dapat dibuktikan berdasarkan A. Bahwa telah terjadi pergantian PJU Polres Tapanuli Utara 2 hari setelah penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ditujukan untuk membantu mendukung pemenangan paslon nomor urut 2 video bukti P33 bahwa aparat Polres Tapanuli Utara melakukan pemanggilan kepada camat dan kepala desa di wilayah Tapanuli Utara yang sudah menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara. Dipanggil diapakan, Pak? Dipanggil untuk diperiksa, Pak. Diperiksanya lalu disuruh milih gitu. Ada LP-nya, Pak. Ada surat panggilan kepolisiannya. Ya, surat panggilannya iya. Nanti Tapi- ada saksi kita yang untuk menguatkan itu yang mulia. Oke. Jadi ini dipanggil. Ya kalau panggil memang polisi boleh manggil kan? Baik yang mulia, hanya saja itu di masa pilkada yang mulia. Kalau masa pilkada nggak boleh dipanggil. Bukan tidak boleh, tapi setidaknya yang mulia kita menjadi menganggap bahwa itu ada kepiting di balik batu. Gitu yang mulia. Kepiting di balik batu itu terjepit Iya, apa? Mati menjepit dia yang mulia. Bukan udang yang mulia ya. Iya, silakan. Itu sistematisnya, apalagi yang paling menonjol yang mau disampaikan? Bahwa aparat Polres Tapanuli Utara juga melakukan pemanggilan kepada kepala sekolah di wilayah Tapanuli Utara dengan tujuan mengarahkan dukungan pilihan politik dalam Pilkada 2024 yang disamarkan dengan adanya penyelidikan penggunaan dana desa dan dana biaya operasional sekolah atau BOS untuk kepala sekolah. Terus apa Kemudian lagi? bahwa Polres Tapanuli Utara melakukan kriminalisasi dengan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Rudi Janel Siombing yang merupakan tim inti pemenangan pemohon, juga PLT Kepala BSPN Badan Saksi Pemilihan Nasional PD Perjuangan Cabang Tapanuli Utara yang bertujuan untuk melumpuhkan pergerakan tim pemenangan. Oke. Kemudian KPU Kabupaten Ini Tapanuli kayak Utara orang mau perang aja Bapak, melumpuh itu kan kayak. dalam konteks pilkada yang mulia. Iya, silakan. Supaya jangan terlalu serius Bapak itu. Baik yang mulia. Silakan. Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara secara dengan sengaja hanya melakukan bimbingan teknis kepada 3 orang dari 7 orang KPPS di setiap TPS di Kabupaten Tapanuli Utara yang mengakibatkan tidak kompeten atau proporsionalnya 4 orang anggota KPPS lain. Oke, Itu yang mulia. lanjut. Ada ya poin berapa yang paling mau Bapak sampaikan? Ini banyak sekali poinnya ini.
Wah, sampai L juga ini. Mungkin Yang masifnya Pak ya, kita lanjut masif ya. Halaman 18. sebentar, Atau ada Yang Mulia. poin yang mau Pak sampaikan yang jadi perhatian khusus? Poin I dan J, Yang Mulia. I dan J, oke, silakan I dan J-nya. Bahwa Kapolsek Sipoholon, yaitu AKP Raymond Tapibolon, memanggil dan mengumpulkan seluruh kepala desa sekecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara di Kota Balige, Kabupaten Toba, yang ternyata panggilan tersebut bertujuan untuk mempertemukan kepala-kepala desa dengan calon bupati nomor urut 2. Kepala-kepala desa tersebut tidak tahu sebelumnya bahwa mereka akan dipertemukan dengan calon bupati nomor urut 2. Pada pertemuan tersebut, JTP mengatakan kepada para kepala desa, jika tidak bekerja sama dengan JTP, maka jangan juga bergerak untuk pasangan calon lain. Ini ada bukti P11, itu apa Bukti itu? P11, Yang Mulia. Apa itu yang Bapak sajikan? P11 adalah rekaman video CCTV pengakuan beberapa kepala desa, Yang Mulia. Oh, tapi kan bukan di tempat kejadian. Ada nggak di tempat kejadian itu videonya? Foto-foto saja, Yang Mulia. Foto-foto ya, itu Ya. bukti berapa? Fotonya di 12. Oke. Nanti Yang Mulia kita... Ini yang P11 ini video yang mewawancarai kepala desa itu ya? Ya, yang Bukan tempat kejadian ya? Bukan. Oke. Ini satu mengangguk, satu menggeleng, susah juga saya membedakannya. Bukan, Yang Mulia, itu memang kepala desanya. Oke, kepala dipertanyakan, desanya Yang Mulia. ditanya, lalu Iya. direkam, dan itu Benar, yang Yang disampaikan ke mahkamah ya? Benar, Yang Mulia. Oke. Lanjut. J apa? Bahwa KPU selaku penyelenggara sangat patut diduga melakukan pelanggaran secara sistematis dengan meloloskan calon wakil bupati yang tidak memenuhi syarat, bahwa terdapat perbedaan nama dan ijazah dengan KTP elektronik, di mana yang tercantum dalam ijazah SMU adalah Denny Parlindungan, tanggal lahir 14 Januari 1978, sementara pada KTP elektronik yang tercantum adalah Denny Parlindungan Lumban Toruan, tanggal lahir 14 Januari 1979. Namun dalam berkas pendaftaran pencalonan tidak dilampirkan salinan penetapan pengadilan perubahan nama dan tahun lahir, sementara dalam keputusan KPU RI yang menyatakan dalam hal terdapat perubahan nama calon maka harus dilampirkan keputusan pengadilan mengenai perubahan nama calon. Bahwa nama calon wakil bupati nomor 2 di KTP elektronik tertulis Denny Perlindungan Lumban Toruan berubah menjadi Denny Perlindungan pada ijazah SMU, yang mana hal tersebut melanggar. Selanjutnya sudah dianggap dibacakan, Yang Mulia. Oke, ini termohon Anda perhatikan ini ya, harus dijelaskan. Nanti ya, di jawaban. Lanjut. L, Yang Mulia. L. Bahwa terhadap selain daripada hal yang telah diuraikan di atas, pasangan calon bupati nomor 1 juga telah mengajukan berbagai laporan di Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan berbagai dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan kampanye pilkada serentak. Selanjutnya dibacakan, Yang Mulia. Di situ Ini yang ada dalam tabel ini bukti laporan semua. Ya. Dilaporkan kemana ini? ke Bawaslu, Yang Mulia. Semuanya ke Bawaslu ya. Benar, Yang Mulia. Ada jawaban Bawaslu? Izin, Yang Mulia, ditolak semua kecuali satu, Yang Mulia. Apa yang satu itu? Yang dijawab mereka di laporan nomor 1, Yang Mulia, itu 022 tentang syarat formil bakal calon. Oke, tapi selebihnya mereka tolak ya? Ya, yang izin, Yang Mulia, untuk Tunggu dulu pertanyaan ya, saya, siap. Bapak jawab dulu. Mereka tolak semua? Izin Yang Mulia, Ya. ada satu rekomendasi dilanjutkan Iya. laporan kami bahwa telah terjadi penukaran satu blok surat suara dari atas meja TPS. Itu yang dilanjutkan rekomendasi oleh Bawaslu, Yang Mulia. Oke. Dari 24 laporan ini, lainnya ditolak. Jadi 22-nya ditolak ya? Iya. Nanti Bawaslu ya. Ini poin untuk dijelaskan. Lanjut, poin berapa lagi? izin, Yang Mulia, untuk Ya. itu untuk L video bukti P12D nanti akan kami tambahkan menjadi kami tambahkan video P42 juga, Yang Mulia, sehingga Oke. laporan-laporannya kami akan susun nanti dalam yang persidangan selanjutnya. Oke. P42. Masif. Apa yang Masif. masif ini? Pertama, bahwa telah terjadi peningkatan perolehan suara kepada pasangan calon nomor urut 2 secara tidak wajar di Kecamatan Tarutung yang diakibatkan oleh pelanggaran terstruktur sistematis dan masif yang mana dibuktikan sebagai berikut. A. Terjadi pelanggaran tata cara pemungutan perhitungan suara di TPS-TPS wilayah tersebut seperti contoh yang terjadi di TPS 04 Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, di mana petugas KPPS melakukan penukaran 120 surat suara tercoblos dengan 120 surat suara yang sudah dicoblos dan dipersiapkan sebelumnya.
video bukti P13 sehingga paslon 02 Sebentar, sabar. Bukti P13-nya apa bentuknya? videonya yang mulia, Videonya. video penukaran surat suara itu. Itu di TPS-nya saksi pasangan calon tanda tangan atau tidak? Nanti akan kita ambilkan yang mulia. Sudah lihat atau belum? Saya nanti akan kita tes lagi alat buktinya yang bukan mulia. nanti. Kan harusnya tahu juga, itu di TPS itu ada masalah, mestinya kan saksi pasangan calon tidak tanda tangan. Izin yang mulia, yang memvideokan bukan saksi dari pasangan calon, Ya. tapi dari Ya. masyarakat yang mengikuti yang dan memilih di TPS tersebut. Itu oke. Baik. Tapi pertanyaan saya itu di di bukti yang ditandatangani oleh saksi pasangan calon tanda tangan atau tidak saksinya? Pada saat itu sudah kita laporkan di tingkat rekapitulasi yang mulia. Oke. Dan juga kita laporkan Tapi kepada masih Bawaslu. belum pertanyaan saya yang Bapak jawab itu. Baik yang mulia, nanti Nanti kita cek ya. Kita cek yang mulia. Iya, ini kan penting. Benar, Kalau yang ada mulia. kejadian mestinya saksi tidak tanda tangan. Setidak-tidaknya memberikan catatan keberatan. Nah itu yang kita periksa ya. Baik yang mulia. Lanjut. Izin yang mulia. Sehingga paslon 02 memperoleh 268 suara dan pemohon memperoleh 111 suara. Bahwa jika penukaran 120 surat suara tersebut dikurangkan dengan perolehan 268 suara paslon nomor urut 2, maka paslon nomor urut 02 memperoleh suara sebanyak 148 suara dan pemohon seharusnya bertambah menjadi 231 suara. Oke, lanjut. Bahwa bila dihitung dengan probabilitas dikalikan dengan 120 suara diambil ditukar sekitar 31,2%. Kemudian apabila dikalikan dengan 638 TPS di seluruh Kabupaten Tapanuli Utara di mana suara paslon nomor 02 sebesar 105,505 suara dikurangkan 31,2%, maka perolehan suara seharusnya menjadi 72.587 suara dan suara pemohon menjadi 58.643 ditambah 32.918, maka perolehan suara pemohon seharusnya menjadi sebesar 91.561 suara atau setara 55,7%. Oke, jadi kejadian di TPS yang dicontohkan tadi itu digunakan sebagai asumsi terhadap semua TPS ya? Benar yang mulia. Oke, lanjut. Bahwa uraian tersebut di atas didasarkan keterangan saksi saudara Melda Siotang dan saksi lainnya yang melihat terjadi hal yang sama berupa penukaran surat suara di TPS-TPS pada kecamatan lain. Oke, lanjut. Selanjutnya bahwa penukaran surat suara tersebut sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara. Ya, nanti dijelaskan oleh Bawaslu. Poin Baik. berapa lagi? Kedua, bahwa Kecamatan Siatas Barita yang kepala-kepala desanya dikumpulkan oleh Kapolsek Sipoholon. Yang ketiga, yang mulia, bahwa pada Kecamatan Tarutung yang camat dan kepala-kepala desanya dipanggil oleh Kapolres Tapanuli Utara melalui Kasat Reskrim. Keempat, yang mulia, pada Kecamatan Simangumban yang kepala-kepala desa dan PLT kepala desa dipanggil oleh Kapolres Tapanuli Utara melalui Kasat Reskrim. Terus, Ini yang mulia berusaha membuktikan bahwa kepala-kepala di wilayah-wilayah yang dipanggil sesuai dengan alat bukti yang ada, yang diajukan prinsipal itu sehingga suaranya menaik signifikan. naik signifikan ya. Baik, begitu. Bahwa pada Kecamatan Pahejulu yang camatnya dipanggil oleh Kapolres Tapanuli Utara. Selanjutnya, 4. Bahwa pelanggaran yang bersifat TSM tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara ataupun ke Polres Tapanuli Utara sebagaimana kamu uraikan dalam tabel di atas. Oke. Namun saat ini tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Tapanuli Utara maupun Tadi itu Polres. sudah disampaikan, nanti biar dijawab oleh Bawaslu. Baik, yang mulia. Ini poin selanjutnya. 5 tidak perlu ya. Iya, yang mulia. Poin 6, poin 7 tidak. Kita langsung petitum. Silakan. Izin yang mulia, berdasarkan dalil-dalil yang sudah kami bacakan di atas, dengan ini kami pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Yang pertama, mohon mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara nomor 2061 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan 4 Desember 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sepanjang mengenai perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. Jonius Taripar, Parsauran Huta Barat,
dan Denny Perlindungan Lumban Toruan. Terus, Yang ketiga, membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. Jonius Taripar Parsauran Huta Barat dan Dr. Denny Perlindungan Lumban Toruan sebagai pemenang atau calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024. Yang keempat, mohon memerintahkan termohon KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 1 yaitu Satika Simamora dan Sarlandi Huta Barat sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2024. Atau apabila mahkamah berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini kami ajukan atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami sampaikan banyak terima kasih. terima kasih. Jadi ini permohonannya berbasis TSM. Jadi bukan persoalan angka, basisnya TSM dengan yang diuraikan tadi, dan ujungnya minta mendiskualifikasi pasangan calon nomor berapa? Nomor urut 2. Nomor urut 2, dan lalu menetapkan pasangan calon nomor 1 sebagai paslon terpilih. Itu ya kira-kira intinya ya. Benar Yang Mulia. Cukup ya? Cukup Yang Mulia. Ada yang mau ditambahkan Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup Yang Mulia? Oke, terima kasih. Sudah disimak dengan baik oleh termohon, pihak terkait dan juga oleh Bawaslu. Itu tolong itu yang disebut-sebut harus membersihkan dirinya di pertemuan berikutnya, menjelaskan benar atau tidak tuduhan itu, atau paling tidak dalil itu.